wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini di mata kuliah Komunikasi Keperawatan Prodi S1 Keperawatan, kita akan menuju atau belajar di dua materi pada pertemuan kali ini. Materi yang pertama tentang komunikasi perawat dengan tenaga kesehatan lainnya, dan yang kedua adalah komunikasi perawat dengan lansia. Untuk komunikasi antara perawat dengan tenaga kesehatan lain, jadi dalam hal ini perawat menjalankan peran yang membutuhkan interaksi dengan berbagai anggota tim pelayanan kesehatan. Perawat membutuhkan persahabatan, dukungan, bimbingan, dan dorongan dari pihak lain untuk mengatasi tekanan akibat stres pekerjaan dan harus dapat menerapkan komunikasi yang baik dengan klien, sejawat, dan rekan kerja. Kita lihat misalkan dalam sebuah rumah sakit atau dalam suatu pelayanan kesehatan di mana banyak tenaga kesehatan lain yang saling bekerja sama selain perawat. Ada tenaga ronsen, kemudian dokter, kemudian bidan, kemudian ahli gizi, tenaga laboratorium, dan masih ada beberapa lainnya. Materi yang pertama, komunikasi antara perawat dengan perawat. Jadi, dalam memberikan pelayanan keperawatan pada klien, komunikasi antara tenaga kesehatan, terutama sesama perawat, sangatlah penting. Kesinambungan informasi tentang klien dan rencana tindakan yang telah, sedang, dan akan dilakukan perawat dapat tersampaikan apabila hubungan atau komunikasi antar perawat berjalan dengan baik. Hubungan perawat dengan perawat dalam memberikan pelayanan keperawatan dapat diklasifikasikan menjadi hubungan profesional, hubungan struktural, dan juga hubungan intrapersonal. Hubungan profesional antara perawat dengan perawat merupakan hubungan yang terjadi karena adanya hubungan kerja dan tanggung jawab yang sama dalam memberikan pelayanan keperawatan. Hubungan struktural merupakan hubungan yang terjadi berdasarkan jabatan atau struktur masing-masing perawat dalam menjalankan tugas berdasarkan wewenang dan tanggung jawabnya dalam memberikan pelayanan keperawatan. Contohnya, laporan perawat pelaksana tentang kondisi klien kepada perawat primer, laporan perawat primer atau ketua tim kepada kepala ruang tentang perkembangan kondisi klien, dan supervisi yang dilakukan kepala ruang kepada perawat pelaksana. Sedangkan hubungan interpersonal merupakan hubungan yang lazim dan terjadi secara alamiah. Umumnya, isi komunikasi dalam hubungan ini adalah hal-hal yang tidak terkait dengan pekerjaan dan tidak membawa pengaruh dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Komunikasi antara perawat dengan tenaga kesehatan lainnya, yaitu dokter. Jadi hubungan perawat dokter adalah satu bentuk hubungan interaksi yang telah cukup lama dikenal ketika memberikan bantuan kepada pasien. Perawat bekerja sama dengan dokter dalam berbagai bentuk. Perawat mungkin bekerja di lingkungan di mana kebanyakan asuhan keperawatan bergantung pada instruksi medis. Perawat di ruang perawatan intensif dapat mengikuti standar prosedur yang telah ditetapkan yang mengizinkan perawat bertindak lebih mandiri. Perawat dapat bekerja dalam bentuk kolaborasi dengan dokter. Komunikasi antara perawat dengan dokter dapat terbentuk saat visit dokter terhadap pasien.
Di situ peran perawat adalah memberikan data pasien yang meliputi anamnesa serta keluhan-keluhan dari pasien, kemudian TTV ya, tanda-tanda vital, dan data penunjang seperti hasil laboratorium. Sehingga dengan adanya data-data yang disampaikan oleh perawat, dokter dapat mendiagnosa secara pasti mengenai penyakit pasien. Dalam hal ini, perawat dituntut untuk belajar istilah-istilah medis, sehingga tidak terjadi kebingungan saat berkomunikasi, dan komunikasi dapat berjalan dengan baik serta mencapai tujuan yang diinginkan. Komunikasi antara perawat dengan dokter dapat berjalan dengan baik apabila dari kedua pihak dapat saling berkolaborasi. Jadi, dokter membutuhkan bantuan perawat dalam memberikan data-data asuhan keperawatan, dan perawat sendiri membutuhkan bantuan dokter untuk mendiagnosa secara pasti tentang penyakit pasien, sehingga dapat memberikan penanganan lebih lanjut kepada pasien. Contohnya, ketika perawat menyiapkan pasien yang baru saja didiagnosa diabetes pulang ke rumah, perawat dan dokter bersama-sama mengajarkan klien dan keluarga bagaimana perawatan diabetes di rumah. Ini contoh ketika pasien sudah atau mau pulang dari rumah sakit. Selanjutnya, komunikasi antara perawat dengan fisioterapis. Ahli terapi respiratorik ditugaskan untuk memberikan pengobatan yang dirancang untuk peningkatan fungsi ventilasi atau oksigenasi klien. Jadi ini pada pasien-pasien dengan gangguan pernapasan. Perawat bekerja dengan pemberi terapi respiratorik dalam bentuk kolaborasi. Jadi sifatnya sama ya. Ini bentuk-bentuk kolaborasi, tadi yang pertama dengan dokter, yang kedua ini dengan pemberi terapi respiratorik. Nah, dalam hal ini asuhan dimulai oleh ahli terapis ya, atau fisioterapis, lalu dilanjutkan dengan dievaluasi oleh perawat. Nanti keduanya menilai kemajuan klien secara bersama-sama dan mengembangkan tujuan dan rencana pulang yang melibatkan klien dan juga keluarganya. Selain itu, perawat juga merujuk klien ke fisioterapis untuk perawatan lebih lanjut. Contohnya, perawat merawat seseorang yang mengalami penyakit paru berat dan merujuk klien pada ahli terapis respiratorik untuk belajar latihan untuk menguatkan otot-otot lengan atas, untuk belajar bagaimana menghemat energi dalam melakukan aktivitas sehari-hari, dan untuk belajar teknik untuk mempertahankan persihan jalan nafas. Selanjutnya, komunikasi antara perawat dengan apoteker. Jadi, apoteker merupakan seorang profesional yang mendapat izin untuk merumuskan dan mendistribusikan obat-obatan. Perawat memiliki peran yang utama dalam meningkatkan dan mempertahankan dengan mendorong klien untuk proaktif jika membutuhkan pengobatan. Perawat membantu klien membangun pengertian yang benar dan jelas tentang pengobatan, mengkonsultasikan setiap obat yang dipesankan, dan turut bertanggung jawab dalam pengambilan keputusan tentang pengobatan bersama tenaga kesehatan lainnya. Jadi, perawat harus selalu mengetahui kerja, efek yang dituju, dosis yang tepat, dan efek samping dari semua obat-obatan yang diberikan kepada pasien. Nah, bila informasi ini tidak tersedia dalam buku referensi standar seperti buku teks ya atau formular rumah sakit, maka perawat harus berkonsultasi pada apoteker.
Saat komunikasi terjadi, maka apoteker memberikan informasi tentang obat-obatan mana yang sesuai dan dapat dicampur atau yang dapat diberikan secara bersamaan. Kesalahan pemberian dosis obat dapat dihindari bila baik perawat dan apoteker sama-sama mengetahui dosis yang diberikan. Perawat dapat melakukan pengecekan ulang dengan tim medis bila terdapat keraguan dengan kesesuaian dosis obat. Selain itu, apoteker dapat menyampaikan pada perawat tentang obat yang dijual bebas yang bila dicampur dengan obat-obatan yang diresepkan dapat berinteraksi merugikan, sehingga informasi ini dapat dimasukkan dalam rencana persiapan pasien pulang. Selanjutnya, komunikasi antara perawat dengan ahli gizi. Kesehatan dan gizi merupakan faktor penting karena secara langsung berpengaruh terhadap kualitas sumber daya manusia. Pelayanan gizi di rumah sakit merupakan hak setiap orang dan memerlukan pedoman agar tercapai pelayanan yang bermutu. Agar pemenuhan gizi pasien dapat sesuai dengan yang diharapkan, maka perawat harus mengkonsultasikan kepada ahli gizi tentang obat-obatan yang digunakan pasien. Jika perawat tidak mengkomunikasikannya, maka dapat terjadi pemilihan makanan oleh ahli gizi yang bisa saja menghambat absorpsi dari obat tersebut. Selanjutnya, komunikasi antara perawat dengan lansia. Komunikasi mempunyai dua fungsi umum, yaitu yang pertama untuk kelangsungan hidup sendiri yang meliputi keselamatan fisik, meningkatkan kesadaran pribadi, menampilkan diri kita sendiri kepada orang lain dan mencapai ambisi pribadi. Yang kedua, untuk kelangsungan hidup masyarakat, tepatnya untuk memperbaiki hubungan sosial dan mengembangkan keberadaan suatu masyarakat tersebut. Nah, dalam hal ini karena lansia atau lanjut usia, semakin tua umur seseorang, maka semakin rentan terhadap kesehatannya. Jadi terdapat banyak bukti bahwa kesehatan yang optimal pada pasien lanjut usia tidak hanya bergantung kepada kebutuhan biomedis semata, namun juga bergantung kepada kondisi di sekitarnya, seperti perhatian yang lebih terhadap keadaan sosialnya, ekonominya, kulturalnya, bahkan psikologisnya dari pasien tersebut. Prinsip komunikasi terobati pada klien lansia yaitu ada 5. Yang pertama, komunikasi pada lansia memerlukan pendekatan khusus. Pengetahuan yang dianggapnya benar tidak mudah digantikan dengan pengetahuan baru, sehingga pada orang lansia tidak dapat diajarkan sesuatu yang baru atau sulit diajarkan sesuatu yang baru. Yang kedua, dalam berkomunikasi dengan lansia diperlukan pengetahuan tentang sikap-sikap yang khas pada lansia. Gunakan perasaan dan pikiran lansia, bekerja sama untuk menyelesaikan masalah, dan memberikan kesempatan pada lansia untuk mengungkapkan pengalamannya dan memberi tanggapan terhadap pengalamannya tersebut. Yang ketiga, komunikasi dengan lansia memerlukan suasana yang saling hormat menghormati, saling menghargai, saling percaya, dan saling terbuka. Yang keempat, penyampaian pesan langsung tanpa perantara
saling memengaruhi dan dipengaruhi, komunikasi secara timbal balik secara langsung, serta dilakukan secara berkesinambungan, tidak statis dan selalu dinamis. Dan yang kelima, kesulitan dalam berkomunikasi pada lanjut usia disebabkan oleh berkurangnya fungsi organ komunikasi dan perubahan kognitif yang berpengaruh pada tingkat intelijensi, kemampuan belajar, daya memori, dan motivasi klien. Jadi ada 5 prinsip komunikasi terapeutik perawat pada klien lansia atau lanjut usia. Selanjutnya, teknik komunikasi. Nah, teknik komunikasi terapeutik yang penting digunakan perawat pada klien lansia adalah asertif, responsif, fokus, suportif, klarifikasi, sabar, dan ikhlas. Pada pasien lansia, di samping karakteristik psikologis yang harus dikenali, perawat juga harus memperhatikan perubahan-perubahan fisik, psikologis, atau sosial yang terjadi sebagai dampak proses menua. Penurunan pendengaran, penglihatan, dan daya ingat akan sangat mempengaruhi komunikasi, dan hal ini harus diperhatikan oleh perawat. Suasana komunikasi dengan lansia yang dapat menunjang tercapainya tujuan yang harus diperhatikan oleh perawat adalah suasana saling menghormati, saling menghargai, saling percaya, dan terbuka. Nah, lansia ini memiliki pengetahuan, pengalaman, sikap, dan keterampilan yang menetap dan sukar untuk dirubah dalam waktu singkat. Jadi yang bisa dilakukan oleh perawat adalah memberi motivasi dan memberdayakan pengetahuan atau pengalaman dan sikap yang sudah dimiliki adalah hal yang penting untuk melakukan komunikasi dengan lansia, karena lansia ini berbeda dengan pasien dalam usia dewasa. Jadi perlu strategi komunikasi pada pasien lansia. Ada 4 pendekatan pada lansia ini. Yang pertama adalah pendekatan fisik. Pendekatan fisik ini berarti perawatan yang memperhatikan kesehatan objektif, kebutuhan, kejadian-kejadian yang dialami pasien lansia semasa hidupnya, perubahan fisik pada organ tubuh, tingkat kesehatan yang masih bisa dicapai dan dikembangkan, dan penyakit yang dapat dicegah atau ditekan progresivitasnya. Yang kedua, perawatan fisik secara umum bagi pasien lanjut usia dapat dibagi atas 2 bagian, yaitu pasien lanjut usia yang masih aktif dan yang pasif. Nah, bagi pasien lanjut usia yang masih aktif, yang keadaan fisiknya masih mampu bergerak mandiri atau tanpa bantuan orang lain, sehingga kebutuhan sehari-hari masih mampu melakukan sendiri. Sedangkan yang pasif atau tidak dapat bangun, yang keadaan fisiknya mengalami kelumpuhan atau sakit, tentunya memerlukan bantuan dari orang lain atau keluarganya. Nah, perawat harus mengetahui dasar perawatan pasien lansia, terutama tentang hal yang berhubungan dengan keberhasilan perorangan untuk mempertahankan kesehatannya. Kebersihan perorangan atau personal hygiene sangat penting dalam usaha mencegah timbulnya peradangan, mengingat sumber infeksi dapat timbul bila kebersihan kurang mendapat perhatian. Jadi pada lansia, perawat harus paham tentang dasar perawatan pasien lansia, karena lansia ini membutuhkan bantuan yang ekstra dibandingkan dengan yang bukan lansia. Selanjutnya,
terkait dengan pendekatan psikis. Kalau tadi pendekatan fisik terkait dengan kondisi fisik lansia, untuk psikis terkait dengan psikologi pasien lansia. Jadi terkait dengan pendekatan psikis, perawat ini harus mempunyai peranan penting untuk melakukan pendekatan edukatif pada lansia. Perawat dapat berperan sebagai supporter, interpreter terhadap segala sesuatu yang asing, dan sebagai sahabat yang akrab. Perawat juga harus memiliki kesadaran dan ketelitian dalam memberikan kesempatan dan waktu yang cukup banyak untuk menerima berbagai bentuk keluhan agar para lanjut usia merasa puas. Jadi harus ekstra sabar dan ekstra teliti, dan juga harus memegang prinsip 3S, ya, sabar, simpatik, dan servis. Nah, jika perawat ingin mengubah tingkah laku dalam pandangan mereka terhadap kesehatan, ya, untuk edukatif tentang kesehatan, perawat bisa melakukannya secara bertahan dan bertahap. Jadi perawat harus dapat mendukung mental mereka ke arah pemuasan pribadi, sehingga seluruh pengalaman yang dilaluinya tidak menambah beban. Bila perlu, diusahakan agar di masa lansia ini mereka dapat merasa puas dan bahagia. Untuk selanjutnya, setelah pendekatan fisik dan psikis, juga ada pendekatan sosial. Pendekatan sosial dilakukan dengan cara mengadakan diskusi, tukar pikiran, dan bercerita, ya, tentang kehidupannya atau kegiatannya sehari-hari, dan juga memberi kesempatan untuk berkumpul bersama dengan sesama klien lanjut usia agar menciptakan sosialisasi antar satu kelompok lansia. Nah, pendekatan sosial ini merupakan suatu pegangan bagi perawat bahwa lansia juga termasuk makhluk sosial di mana tetap membutuhkan orang lain di sekitarnya. Jadi dalam pelaksanaannya yang dimaksud membutuhkan orang lain, ya, hubungan sosial ini bisa dengan antar teman sesama lanjut usia atau dengan perawat sendiri. Nah, para lanjut usia juga perlu dirangsang untuk mengetahui dunia luar, informasi terkini, dengan cara bisa dengan menonton televisi, mendengarkan radio, ya, atau membaca majalah, atau membaca surat kabar, ya, atau melihat siaran-siaran dari YouTube misalkan. Nah, dapat disadari bahwa pendekatan komunikasi dalam perawatan tidak kalah penting dengan pengobatan medis dalam proses penyembuhan atau ketenangan para pasien lanjut usia. Jadi bukan hanya menggunakan obat-obatan medis, tapi juga memerlukan pendekatan fisik, ya, pendekatan psikis, kemudian juga pendekatan sosial. Nah, yang terakhir yang tidak kalah penting adalah pendekatan spiritual. Pendekatan spiritual ini dilakukan perawat dengan cara perawat harus bisa memberikan ketenangan dan kepuasan batin dalam hubungannya dengan Tuhan atau agama yang dianutnya, terutama bila pasien lansia ini dalam keadaan sakit atau mendekati kematian. Karena lansia mengalami rasa takut yang kadang didasari oleh berbagai macam faktor. Contohnya, ketidakpastian akan pengalaman selanjutnya, kemudian adanya rasa sakit atau penderitaan yang sering menyertai, ya, atau juga bisa dikarenakan kebiasaan atau khawatir untuk tidak bisa berkumpul lagi dengan keluarga atau lingkungan sekitarnya. Jadi pendekatan pada pasien lansia ini ditinjau dari 4 aspek, ya, dari aspek fisik, aspek
psikologis, ya, aspek sosial, juga aspek spiritual yang tidak kalah penting. Ya, demikianlah untuk pertemuan pada kali ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita pelajari bersama bisa bermanfaat. Selamat belajar, tetap semangat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.